terkait submenu BOKB dukungan media KIE untuk tahun anggaran 2025. Mungkin kita masuk berdasarkan Perban ya Bapak Ibu sekalian, izin Perban BKKBN nomor 4 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan bantuan operasional keluarga berencana tahun 2025. Yang mana pada pasal 4 mengamanatkan ini pada menu pembinaan program berencana poin C terkait dukungan media KIE. Kemudian untuk KIE sendiri atau mungkin dipanjangkan dengan komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana berdasarkan Perban BKKB nomor 4 tersebut, yaitu suatu proses intervensi komunikasi yang terencana di mana menggabungkan pesan-pesan informasi, pendidikan dan motivasional. Tujuannya antara lain untuk mengubah suatu perubahan pengetahuan, sikap, perilaku yang mana diukur di antara sekelompok audien yang mana sasarannya melalui di sini penggunaan saluran komunikasi. Kemudian untuk media KIE sendiri yaitu sarana, media atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada halayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan penurunan stunting. Izin Bapak Ibu, ini kita ambil dari data yang bersumber dari Morena bkkbn.go.id, diambil pada tanggal 13 Januari 2025. Kita lihat terkait dengan realisasi BOKB Media KIE tahun anggaran 2024. Ini secara nasional ada 83,37%. Diharapkan nanti pada saat ini udah masuk tahun 2025 ya, nanti untuk Januari akhir diharapkan sih untuk media KIE sendiri tercapai realisasi di atas 90 ya. Ini mungkin saya lihat saat berikutnya ini ada beberapa provinsi, terima kasih untuk yang telah mencapai realisasi sampai dengan 100%. Ada 38 kabupaten kota ini yang mana memang tahun 2024 ini dibagi berapa kategori. Untuk kategori yang 190 juta ini memang dikategorikan untuk daerah yang memang fiskalnya rendah. Ini ada 38 kabupaten kota yang mana ini ada sampai dengan 100%. Kemudian ini di mana pagu anggarannya diberikan untuk 100 juta. Ini beberapa kabupaten kota telah mencapai dalam kategori 100%. Ada sekitar 59 kabupaten kota yang mana ditarik ini dari data Morena. Diharapkan sih untuk media KIE sendiri itu sampai dengan di atas 90% atau sampai dengan ini ada yang sampai 100% ya atau 99%. Izin. Kemudian untuk dukungan media KI sendiri ini Bapak Ibu sekalian bisa dalam bentuk antara lain pertama media elektronik, kemudian media cetakan, kemudian media luar ruang, yang keempat media tradisional dan kearifan lokal. Nanti pesan-pesannya yang tercantum dalam keempat media ini bisa disesuaikan dengan kearifan budaya lokal, kebutuhan dan kondisi wilayah di Bapak Ibu, Kabupaten Bapak Ibu sekalian. Ini contoh-contoh dari terkait media elektronik yang pertama di mana tercantum di dalam Juknis. Untuk media elektronik sendiri yang merupakan sarana media saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak berbasis elektronik. Kemudian untuk lingkup pembayarannya sendiri ini ada biaya produksi, talkshow, iklan, layanan masyarakat. Kemudian untuk yang kedua biaya penayangan atau bisa dalam bentuk placement. Outputnya sendiri diharapkan tersampaikannya materi KIE, program bencana dan pencegahan stunting melalui media elektronik di kabupaten kota. Outputnya nanti bisa ditayangkan di televisi berupa talk show, iklan layanan masyarakat, penayangan atau placement. Bapak Ibu di kabupaten kota juga bisa menggunakan dukungan anggaran media KIE ini di radio ya, apa maksudnya bisa membuat jingle-jingle nanti terkait pesan-pesan program Bangga Kencana yang disampaikan melalui siaran radio ataupun dalam bentuk media radio. Ini izin Bapak Ibu, saya ambil dari dari link yang memang Bapak Ibu sudah berikan untuk gimana kriteria di tahun 2025 itu ada media yang telah
direalisasikan atau dibuat pada menggunakan anggaran di 2024. Ini cukup baik ya, menayangkan tentang pesan-pesan stunting melalui media lokal. Kemudian ini juga ada penayangan pada media radio. Ini saya izin tampilkan yang diambil dari kirimkan radio kota media Langsa ya, Kota Langsa. Maaf. Kemudian untuk media cetakan sendiri, ini merupakan sarana media saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak berbasis cetakan atau printing. Media cetakannya ini di dalam juknis izin Bapak Ibu dibatasi hanya dalam bentuk leaflet dan poster. Untuk lingkup pembiayaan sendiri ini bisa pembuatan biaya produksi, desain, layout. Ini nanti Bapak Ibu buat bisa berdasarkan kearifan lokal, bahasa-bahasa dengan bahasa di kabupaten kota atau di desa setempat ya Bapak Ibu dengan bahasa daerah. Kemudian bisa digunakan untuk penempatan media cetak, contoh akrilik untuk poster dan leaflet. Nah, ini bisa dibuat untuk menggunakan dukungan biayanya untuk biaya pengganaan atau biaya perbanyakan. Kemudian bisa untuk dukungan anggaran biaya distribusi. Tapi mungkin bisa diingat juga di tahun 2025 ini kami melampirkan untuk kriterianya untuk asesmen ya. Jadi mana-mana kebutuhan yang di kabupaten kota benar-benar dibutuhkan. Jadi tidak setiap tahun harus mencetak leaflet. Jadi banyak leaflet yang memang ada di balai penyuluhan itu terlalu banyak sementara tidak dibutuhkan. Nah, untuk outputnya sendiri, ini tersampaikannya materi KIE, program berencana dan penurunan stunting melalui media cetakan. Ini contoh saya ambil juga dari yang memang Bapak Ibu lampirkan di kriterianya ya. Ada leaflet, ini ada bahasa-bahasa daerah yang memang mungkin nanti lebih mengena gitu kan. Ini juga ada contoh dari pembagian leafletnya di salah satu kabupaten kota. Untuk yang ketiga ini terkait media luar ruang. Izin untuk media luar ruang sendiri itu ya sarana media saluran untuk menyampaikan pesan atau gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar ruang. Ini dibatasi untuk spanduk, baliho, umbul-umbul, dan T-banner. Kemudian untuk lingkup pembiayaannya sendiri ini dapat berupa biaya produksi, termasuknya juga untuk biaya desain ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bisa digunakan untuk biaya pengganaan atau perbanyakan dan juga biaya penempatan media luar ruang. Ini beberapa contoh yang memang hasil evaluasi di 2024 penggunaan dari anggaran dukungan media KIE BUKB. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat memang media luar ruang juga cukup efektif untuk menampilkan pesan-pesan yang banyak dilihat oleh masyarakat secara langsung dalam bentuk yang baliho, kemudian spanduk, kemudian bisa dalam bentuk banner yang dipasang pada terkait pertemuan. Misalkan pada saat pertemuan Bapak Ibu sekalian bisa masang banner atau mungkin bisa dipasang di balai penyuluhan. Kemudian yang keempat ini media tradisional dan kearifan lokal, sarana atau media saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis seni, tradisi, kearifan lokal, media tradisional. Ini dibatasi berupa drama, lakon, pertunjukan rakyat, puisi, pantun, gurindam, ataupun kesenian budaya lainnya dengan unsur-unsur. Kita bisa lihat di sini beberapa contoh. Di sini ada tari, namun tarinya ini mungkin nanti bisa disampaikan dalam bentuk kata-kata penyampaian pesan atau program capaian program berencana dan percepatan penurunan stunting, atau mungkin alat musik ini juga angklung, nanti ada musik yang memang menyampaikan pesan-pesan program sehingga dapat mengenal langsung kepada masyarakat. Nah ini untuk kriteria BUKB Media KII tahun 2005 sendiri yang memang sudah dilampirkan pada aplikasi Krisna. Terima kasih. Nah, ini yang pertama yaitu surat pernyataan. Dari kabupaten kota terima kasih sudah melampirkan di kriterianya untuk pemetaan kebutuhan jenis media nanti yang dibutuhkan sesuai wilayahnya masing-masing dalam mendukung target capaian program. Di mana memang baiknya sih tidak ada seperti leaflet menumpuk atau berulang-ulang jenis yang sama, sementara di kecamatan ataupun di desa-desa yang lain seperti kader itu membutuhkan leaflet.
namun tidak terdiskusi dengan baik atau keperluannya tidak terakomodir. Ini makanya diharapkan ketika nanti akan menginisiasi pembuatan media KIE, sudah ada pemetaan kecamatan A membutuhkan apa, kecamatan B membutuhkan apa, sehingga benar-benar dapat berfungsi secara optimal dukungan anggaran media KII sendiri. Untuk link dokumentasinya juga Kabupaten Kota telah melampirkan apa-apa saja yang memang telah direalisasikan di tahun 2024. Cukup banyak yang memang dilihat jadi kayak tradisionalnya itu lebih lebih kelihatan ketika menggunakan pesan-pesan dengan menggunakan bahasa sendiri sehingga masyarakat bisa lebih lebih tersampaikan melalui saluran media komunikasinya dalam bentuk yang dengan media keempat tadi. Kemudian terkait dengan adanya tadi perubahan nomenklatur BKKBN, yang mana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2025 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang mana BKKBN berubah nomenklatur menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Nah, ini tentunya ada kebijakan baru dan disertai dengan perubahan logo, mencerminkan semangat dan komitmen dalam merefleksikan peran Kemenduk Bangga. Ini kita lihat ya, logo yang lama, kemudian diharapkan nanti ketika di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Kota sudah mengimplementasikan dengan menggunakan logo-logo yang baru, baik dalam media cetak, media elektronik, penayangan pada media elektronik, ataupun nanti dalam dukungan media luar ruang. Ini terkait dengan peraturan tentang logo Kemenduk Bangga, Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKB Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang logo Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga garing Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan penggunaannya. Untuk peraturan menteri ini, Bapak Ibu sekalian dapat diakses melalui link yang terlampir bagaimana pada PPT ini. Kemudian untuk logo sendiri, untuk dapat di-download ya, untuk pedoman nanti penempatan berbagai media sedang proses, mungkin akan secepatnya nanti jika sudah selesai, nanti mungkin bisa dipublikasikan terkait diimplementasikan logo-logonya di berbagai media. Untuk awal ini mungkin kami share terkait logo dari kementerian sendiri. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang mana memang ini dapat diakses ya untuk link kanal digital media KIE yang mana Bapak Ibu sekalian ketika membutuhkan prototipe atau media-media yang mana bisa ditayangkan pada pertemuan atau sosialisasi bisa dikunjungi ke alamat BKKBN untuk media KIE. Ini dari ada ya di untuk websitenya BKKBN. Ini memang yang kami buat kemudian nanti akan diperkaya, ditambahkan untuk materi-materinya. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan di dalamnya ini media KIE ketika akan prototipe atau sebagaimana untuk menggunakan iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Ini ada di kanal media digital promosi dan kita memang ini baru dibuat di tahun 2024, tentunya nanti akan diperkaya dengan file-file yang memang Bapak Ibu sekalian bisa download di websitenya BKKBN dengan menu media KIE. Kemudian ini masih untuk mandatory pada media KIE, tagline-nya sesuai sebelumnya, berencana hidup keren, bisa ditampilkan pada media sosial BKKBN, medsos BKKBN, BKKBN Official.